terdapat instruksi fungsional dengan suatu lingkungan, yaitu proses aliran yang berputar untuk menjaga eksistensinya. Lingkungan yang dimaksud ada dua, yaitu lingkungan domestik dan lingkungan internasional. Karena itulah sistem politik tidak pernah hidup di dalam ruang hampa. Dengan demikian, sistem politik merupakan sistem yang terbuka, artinya dikelilingi oleh lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang memiliki tantangan dan juga rintangan. Nah, keberhasilan suatu sistem politik dalam menghadapi tantangan dan rintangan dapat dilihat dari kemampuan dan kapabilitas sistemnya itu sendiri. Menurut David Easton dan Gabriel Alman menyatakan, di dalam sistem politik menunjukkan adanya unsur fungsi di dalam integrasi dan adaptasi terhadap masyarakat yang di dalam maupun yang keluar. Ketika lingkungan telah mengalami perubahan-perubahan yang signifikan, maka sistem politik pun harus melakukan adaptasi terhadap tuntutan-tuntutan tersebut agar sistem politik tetap bisa survive. Nah, untuk pembahasan yang lebih lanjut, ayo kita bahas tentang kapabilitas sistem politik. Dadah! Kapabilitas ekstratif, yaitu ukuran sistem politik dalam mengumpulkan sumber daya alam dan sumber daya manusia dari lingkungan domestik maupun internasional. Kemampuan sumber daya yang masih bersifat potensial lalu digunakan secara maksimal oleh pemerintah seperti pengolahan minyak dan pertambangan. Ini adalah penambangan emas di Papua oleh PT Freeport Indonesia yang mampu menyetorkan pajak senilai 19 triliun kepada pemerintah Indonesia. Akan tetapi, walaupun kapabilitas ini telah dilakukan oleh kenyataannya, sumber material tersebut belum mampu mensejahterakan rakyat. Masyarakat masih saja berlumbul dengan kemelaratan dan kemiskinan karena kontribusi pajak tersebut dinilai tidak sebanding dengan eksploitasi yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia. Informasi. Baiklah, masa Orde Baru. Kemampuan rezim Orde Baru adalah selain kemampuan mengolah sumber-sumber ekstraktif dalam negeri, diantaranya dengan membangun infrastruktur pertanian, pertambangan, dan lain-lain. Selain itu, juga membuka diri bagi sumber-sumber materi internasional, yaitu sejak tahun 1970-an, melalui liberalisasi, investasi, dan perdagangan melalui paket-paket diperbaru, deregulasi, membuat masuknya investasi asing dengan cepat sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dengan kemampuan ekstraktifnya yang baik, maka sudah dapat dianggap sukses dari program pembangunan pemerintahnya. Program KB, transmigrasi, pemberantasan buta huruf, pengentasan kemiskinan, dan meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia. Baiklah, pada masa Orde Reformasi, era pemerintahan B.J. Habibie sampai Jokowi, saat ini belum terlihat adanya perubahan yang signifikan terhadap kapabilitas ekstraktif. Kondisi ekonomi rakyat justru cenderung memburuk. Angka kemiskinan terus meningkat dan angka pengangguran hingga saat ini masih terhitung tinggi. Tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran menyebabkan timbulnya masa kesejahteraan rakyat memburuk. Ini saya akan menjelaskan kapabilitas distributif. Kapabilitas distributif yaitu suatu kinerja sistem politik yang ada kaitannya dengan pengolahan sumber daya alam sedemikian rupa yang dimiliki oleh masyarakat dan negara, dan hasilnya menjadi pemasukan bagi pemerintah pusat maupun daerah. Dan di sini contoh kasus yang bisa diambil yaitu biaya pendidikan yang semakin mahal sehingga hanya kelompok-kelompok tertentu saja yang bisa mengakses. Terlebih lagi harus ada sistem standarisasi kelulusan yang berupa KUN yang menuai kontra dari berbagai pihak. Bagaimana tidak, sistem ini justru menjadi diskriminasi bagi anak-anak yang bersekolah di pedesaan yang harus disamakan standarnya dengan anak-anak perkotaan yang jauh lebih banyak menerima fasilitas pendidikan dibanding anak-anak di daerah terpencil. Selanjutnya, kapabilitas distributif pada zaman Orde Baru dan Reformasi. Pada zaman Orde Baru, memang sayangkan kemampuan ekstraktif dan rezim Orba tidak diimbangi dengan kemampuan distributif. Pasalnya, kesuksesan pelaksanaan pembangunan tidak serta-merta membawa kemakmuran secara merata. Namun, yang muncul beberapa masalah antara lain semakin menganga jurang antara kelompok kaya dan miskin. Terjadi kesenjangan pendapatan antara daerah dan pusat, terjadi kesenjangan regional, dan terjadi kesenjangan investasi antara daerah.
kesenjangan sosial antara satu daerah dengan daerah lainnya. Misalnya pembangunan fisik di situ, terutama di daerah Jawa. Selanjutnya pada zaman reformasi. Pada zaman reformasi, kapabilitas distributif pada pemerintahan B.J. Habibie dan Megawati tidak berjalan dengan baik. Biaya pendidikan semakin mahal sehingga hanya kelompok tertentu yang mampu mengakses pendidikan. Kemudian dengan demikian pula dalam pelayanan kesehatan. Kesehatan rakyat semakin sengsara dan daya beli masyarakat semakin merosot. Kemiskinan dan pengangguran semakin meningkat. Akan tetapi pada era pemerintah SBY dan JK dengan kebijakan subsidi pemerintah yang dinilai dapat meringankan beban masyarakat akan kebutuhan dasarnya. Kemudian program beras miskin dan program pemberdayaan masyarakat miskin lainnya, BLT atau bantuan langsung tunai, jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas, dan bantuan operasi sekolah POS bagi orang miskin yang tentunya ditunjukkan untuk meringankan beban atau jumlah kemiskinan. Materi kita tadi apa ya? Tentang kapabilitas regulatif. Apa itu kapabilitas regulatif? Jadi aku cari sumbernya nih. Ternyata kapabilitas regulatif itu kinerja sistem politik dalam menyelenggarakan dan mengawasi tingkah laku individu sama kelompok yang ada di dalamnya sesuai pengaturan. Misalnya nih, di mana sistem politik melalui undang-undang, terus juga punya daya jangkau pengaturan yang mampu ngasih pengaruh kepada kehidupan individual maupun kolektif atau bersama-sama gitu. Juga dia ngawasin tingkah laku individu yang ada di dalamnya, kelompoknya gitu. Terus juga menempatkan kekuasaan pemerintah untuk mengawasi tingkah laku kita sebagai manusia dan makhluk sosial. Itu sih, mungkin kamu penasaran nggak sih sama contoh kasusnya atau studi case? Emang ada ya? Ada sih, nih katanya regulasi yang seharusnya hadir sebagai pengontrol dan pengendali tingkah laku dalam berjalannya sistem politik kadang disalahgunakan oleh para pembuat regulasi, bahkan cenderung membentengi diri lewat peraturan yang dibuatnya, jadi kayak melindungi diri sendiri gitu loh ini. Terus juga banyak peristiwa besar yang sudah terjadi di negara kita, kayak DPR yang buat undang-undang justru mereka sendiri yang melanggarnya. Jadi bukan kita aja tuh yang melanggarnya, tapi DPR yang membuat sendiri malah melanggarnya. Terus juga kau kan maraknya kasus-kasus mafia hukum yang notabene-nya adalah penegak hukum, tapi dia malah melanggarnya, kan itu tuh kurang etis ya. Itu sih kayaknya contoh kasus yang lebih simpel. Nah, tapi kalau untuk perbandingan aku nggak tahu tuh apa aja. Nah, Pak, kalau perbandingan aku tahu tuh. Misalnya kayak ini ya, kapabilitas regulatif. Nah, ya, setiap aktivitas individu atau kelompok organisasi dikontrol secara ketat gitu, dan setiap orang atau kelompok yang melakukan pembangkangan terhadap penguasa dikatakan melakukan tindakan subversif atau dicap sebagai anti-komunis gitu. Nah, itu kalau di Orde Barunya. Nah, kalau Orde Reformasinya itu ini dalam era pemerintahan B.J. Habibie sampai dengan era pemerintahan SBY dinilai masih lemah karena masih menguatnya tindak kekerasan di kalangan masyarakat. Penyaluran aspirasi massa yang diarahkan kepada pemerintah untuk minta ditanggapi dan diperhatikan sering dilakukan dengan kekerasan dan pemaksaan kehendak gitu. Nah, misalnya ya, banyak kasus kantor pemerintah yang rusak atau dibakar karena aspirasinya kurang dianggapi. Selain itu juga, perilaku individu atau kelompok juga sering tidak terkendali untuk melakukan kekerasan terhadap individu atau kelompok lain yang dianggapnya tidak sehaluan. Jadi kayak banyak kekerasan gitu di era reformasi. Jadi kalau bisa kita ambil kesimpulan, kapabilitas regulatif ini kapabilitas yang ngatur tentang peraturan ya. Jadi ada pemaksaan kehendak, aspirasi rakyat dibantai, segala macam kekerasan dan semacamnya gitu. Oke. I got it. Thank you, Elin. Ya, thank you, Fanny.
ada kapabilitas simbolik. Kapabilitas simbolik yaitu ukuran kinerja sistem politik dalam kemampuan mengalirkan simbol dari sistem politik kepada lingkungan intra-masyarakat maupun ekstra-masyarakat. Kapabilitas simbolik dapat dibedakan dengan output simbolik. Output simbolik misalnya pameran kekuatan dan upacara militer, kunjungan pejabat tinggi. Selain itu, pernyataan kebijakan para pejabat politik yang dihubungkan dengan kepercayaan, kelakuan, dan aspirasi rakyat juga merupakan output simbolik yang bertujuan agar kebijakan yang dikemukakan menjadi efektif. Nah, contoh kasus yang dibahas adalah pada sistem politik di Indonesia saat ini tidak melahirkan pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan, karismatik dan juga religius. Seperti yang kita ketahui, sosok pemimpin seperti Insinyur Soekarno yang karismatik dan Gus Dur seperti tokoh agama. Tepuk tangan yang diberikan terhadap pidato seorang tokoh politik merupakan dukungan moral dan tanda kehormatan atas dirinya sebagai pemimpin. Namun sekarang yang kita lihat tidak ada lagi pemimpin yang memiliki simbol tertentu, sehingga hanya melahirkan kepala pemerintah yang memimpin dengan sistem struktural belaka. Baiklah, di sini saya akan memberikan penjelasan perbandingan antara kapabilitas simbolik pada masa era Orde Baru dengan pada masa era Reformasi. Di sini pada masa era Orde Baru, rezim Orde Baru boleh dikatakan memiliki kapabilitas simbolik relatif baik, di mana Presiden Soeharto dan dengan para elit politiknya telah mendesain kapabilitas simbolik ini melalui beberapa acara seremonial yang dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat. Secara sadar atau tidak sadar, masyarakat dapat dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Soeharto pada saat masa Orde Baru tersebut. Kemudian pada masa era Reformasi, kapabilitas simbolik pada masa pemerintah B.J. Habibie itu dan juga SBY hingga Jokowi hingga pada saat sekarang masih banyak menuai kritik dari masyarakat karena pemerintahan pada era ini dianggap kurang adanya kepekaan terhadap penderitaan masyarakat miskin. Hal ini juga dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang kurang mencerminkan kehendak rakyat. Hai. Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi kita di sini mau jelasin ke kalian tentang kapabilitas responsif. Ada yang tahu nggak? Oke, mungkin pada belum tahu ya. Jadi aku jelasin menurut sumber yang aku baca. Jadi kapabilitas responsif itu adalah ukuran kinerja sistem politik yang merujuk ke seberapa besar daya tanggap suatu sistem politik terhadap setiap tekanan berupa tuntutan, baik dari lingkungan domestik atau mungkin bisa kita bilang masyarakatnya sendiri, atau lingkungan ekstra masyarakat atau internasional. Karena itu, dalam suatu sistem politik, kapabilitas responsif ini ditentukan dari hubungan input dan output. Dalam konteks derajat kepekaan sistem politik yang bersifat tanggap tersebut masih tergantung pada sistem politik yang diterapkan oleh suatu negara. Nah, mungkin aku nggak tahu nih kalian udah tahu belum contoh kasusnya, tapi mungkin aku bisa ambil study case ini ya. Study case-nya kayak mengenai responsivitas sistem politik kurang mengakomodasi segala kepentingan masyarakat di lingkungan sistem politik itu sendiri. Karena apa? Karena selama ini cenderung kebijakan dibuat oleh para elit politik, bukan masyarakatnya. Jadi bukan dari kita, tapi dari para pemerintah atas. Nah, tuntutan masyarakat yang kurang direspon dengan baik mungkin akan menyebabkan demonstrasi kayak kemarin RUU, itu salah satu contohnya. Tragedi demonstrasi membuat banyak kerusuhan dan kerusakan, bahkan berujung pada kematian. Jadi kalau kita perhatiin demo-demo, banyak banget yang berujung pada kecelakaan, kematian, sampai luka-luka, dan itu harus dirujuk ke rumah sakit.
Jadi biayanya kadang masih dari kita sendiri, bukan pemerintah. Padahal kita demo untuk kebijakan dan kepentingan bersama. Mungkin itu aja sih kalau tentang kebijakan-kebijakannya, study case-nya. Cuma aku nggak tahu nih kalau untuk perbandingan gimana. Kau bisa jelasin ya? Kalau untuk perbandingan pada kapabilitas responsif ini pada zaman Orde Baru dan Reformasi itu berbeda. Pada Orde Reformasi, tingkat kapabilitas responsif kelima presiden pada era Reformasi dapat dikatakan yang relatif lebih baik ketimbang pada masa Orba, yaitu karena inputnya lebih banyak disuplai oleh segelintir elit politik, elit teknokrat, birokrasi, dan kalangan militer. Sedangkan di era reformasi input, sistem politik lebih terbuka yang datangnya dari berbagai kelompok masyarakat. Tapi disayangkan mengenai outputnya, yang sering dirasakan oleh masyarakat masih belum sesuai dengan aspirasinya. Artinya, output yang dihasilkan oleh kebijakan-kebijakan yang mencerminkan kepentingan elit politik ketimbang rakyat. Paham. Jadi intinya tentang elit politik yang lebih berkuasa ya daripada masyarakat. Itu Ega, thank you ya, Ga. Nah, yang terakhir adalah kapabilitas dalam negeri dan kapabilitas luar negeri. Jadi, kapabilitas dalam negeri dan luar negeri yaitu ukuran kinerja sistem politik yang merujuk bahwa sejauh mana kapabilitas suatu sistem politik dapat berinteraksi dengan lingkungan domestik maupun lingkungan internasional. Sekarang ini dengan adanya kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, dan transportasi, maka telah membuat batas-batas teritorial negara semakin tipis. Oleh karena itu, kita sepakat bahwa globalisasi telah memberikan pengaruh bagi suatu sistem politik. Artinya, sebuah negara tidak bisa lagi hidup sendirian dalam dunia yang mengglobal, sehingga kapabilitas domestik dari suatu sistem politik sedikit banyak akan dipengaruhi oleh kapabilitas internasionalnya. Contoh kasus yang saya ambil adalah kemampuan domestik sistem politik masih lemah sehingga relasi antara pemerintah dan masyarakat kurang harmonis. Hal ini tergambar dari berbagai aksi ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah selama ini. Mengenai kemampuan internasional, sistem politik Indonesia sangat terbuka terhadap kebijakan internasional dan membentuk relasi yang baik dengan dunia internasional. Namun, menjadi ironi ketika sistem politik Indonesia memberikan kebebasan pada dunia internasional untuk berinvestasi, justru mengorbankan masyarakatnya sendiri. Contoh real yang terjadi pada saat ini adalah di mana adanya perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dengan Cina yang justru mematikan industri lokal, di mana kebebasan produk Cina masuk ke pasar Indonesia membuat daya beli masyarakat terhadap produk dalam negeri menjadi berkurang. Selanjutnya adalah perbandingan empirik kapabilitas di Orde Baru dan Reformasi. Pada zaman Orde Baru, boleh dikatakan kapabilitas dalam negeri dan luar negeri sistem politik rezim Orba terutama pada resesi begitu lemah. Hal ini dapat dilihat dari indikator antara lain ketidakmampuan sistem politik menghadapi tekanan global, terutama pengaruh pada pelaksanaan dan liberalisasi ekonomi melalui liberalisasi perdagangan dan keuangan, melakukan privatisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik publik. Dan perbedaannya terletak di reformasi adalah tingkat kapabilitas dalam negeri dan luar negeri. Kelima presiden pada era reformasi dapat dikatakan kondisinya sama persis dengan Orba yakni relatif masih lemah di dalam menghadapi lingkungan internasional. Misalkan terlihat dari menentukan kebijakan-kebijakan ekonomi masih tetap terpengaruh oleh tekanan global, yaitu faktanya hingga kini agen lembaga-lembaga governance global, WHO, IMF, dan Bank Dunia masih memiliki pengaruh besar dalam menentukan kebijakan ekonomi, sehingga pemerintah Indonesia dengan terpaksa menentukan kebijakan-kebijakan neoliberal